pasti kita akan berikan juga slide yang benar-benar sudah final, kemudian juga ada FAQ, kemudian ada semuanya lah, flyer tentang keunggulan, kemudian tentang harga dan sebagainya setelah untuk pembahasan langsung melalui Zoom meeting kali ini. Begitu ya, Ibu-ibu? Oke, kalau gitu Bapak Alan, ya, bisa dimulai dari langsung. Ini kan tentang, ya, jadi produk yang alhamdulillah yang akan kita launching ini adalah perluasan dari Be All Cosmetic yang sudah ada. Jika sebelumnya adalah range untuk range usia dewasa, mulai dari remaja sampai dewasa maksud saya. Nah, saat ini kita sudah menambah range usia market kita sampai dengan bayi dan anak-anak melalui Salsabila Baby Care. Oke, selanjutnya Mas Alan. Ditarik sama siapa? Oke, nah ini ya, nama produk kita yang untuk dari Baby Care ini yang pertama kali di launching, jadi nggak cuma satu produk ya untuk Baby Care, ada beberapa. Dan yang pertama kita akan launching dulu yaitu yang Triple Care Cream. Dari namanya aja udah triple. Wah, berarti ini ada 3 hal ini. 3 hal itu apa? Nah, ini dia. 3 hal itu adalah keunggulan utama dari Triple Care Cream. Sebenarnya banyak keunggulan atau manfaat lainnya, tapi 3 hal ini yang paling utama yang bisa kita nanti berikan atau edukasi kepada calon market kita. Nah, 3 itu apa aja sih? 3 itu yang pertama yaitu protect atau perlindungan. Maksudnya perlindungan apa? Perlindungan terhadap gigitan atau gangguan dari serangga. Kemudian yang kedua, itu treat atau treatment. Treatment itu apa? Treatment itu perawatan ya. Perawatan kulit bayi, terutama ini kan bayi itu kan kulitnya sensitif ya. Jadi supaya tetap lembut, sehat dan lembab, itu untuk untuk penjagaan sehari-hari, jadi daily use, itu bisa digunakan dengan Triple Care Cream ini. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yang tidak kalah penting yang mungkin akan jadi solusi buat sebagian besar masalah kulit itu adalah soothe atau menenangkan. Maksudnya menenangkan apa? Menenangkan kulit yang sedang bermasalah. Contohnya kayak ruam atau permasalahan kulit bayi lainnya. Oke, next. Nah ini, kenapa sih kok mesti pakai Triple Care Cream? Jadi begini, yang namanya bayi itu kan kulitnya beda ya sama orang dewasa. Maksudnya bedanya apa? Jadi gini, bayi itu masih dalam proses tumbuh kembangnya. Ketika dia baru lahir, itu kulitnya bahkan belum terbentuk sempurna. Kulit itu kan sebenarnya terdiri dari beberapa lapis ya. Nah, lapisan terluar itu sebenarnya Tuhan sudah kasih secara natural, secara alami memang ada lapisan perlindungan. Tetapi pada bayi ini, dia masih tipis banget. Jadi masih istilahnya kayak apa ya? Kayak kalau kita lagi buka jeruk terus ada kulit putih-putihnya itu mungkin ya. Maksudnya tipis banget sampai dia itu masih belum mampu untuk melindungi dari berbagai macam faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalnya gini, pada saat bayi di dalam itu kan dia ada dalam plasenta. Kemudian ada juga air ketuban yang membuat dia jadi selalu dalam kondisi lembab. Nah, sementara ketika di luar, ketika maksudnya udah keluar, itu bayi udah tidak terlindungi lagi seperti di dalam rahim. Nah, sementara kulitnya masih perlindungannya masih sangat tipis. Terus kena udara, misalnya entah itu terlalu dingin atau misalnya terlalu panas. Kemudian pada saat biasanya kita kalau mandiin bayi pasti pakai air hangat juga kan. Nah, air hangat itu pun juga bisa bikin kulit bayi jadi kering gitu. Nah, itulah kenapa yang kulit dewasa aja nih ibaratnya yang kita udah tumbuh sempurna masih butuh dirawat, apalagi kulit bayi yang masih rentan gitu, istilahnya masih super sensitif, masih belum sempurna perkembangannya. Jadi begitu ibu-ibu dan bapak-bapak. Next.
Tuh kan gitu. Adek gimana adek? Nah, ini ya, apa sih yang disebut triple care cream? Jadi triple care cream ini, walaupun kita namakan krim, tapi sebenarnya bentuknya, formula itu berarti komponen segala bahan-bahan yang menyusun menjadikan satu produk, itu merupakan ointment. Ointment itu apa, Bu Mil? Ointment itu adalah dari 70% oil soluble. Nah, lo ketemu lagi nih bahasanya. Apalagi nih oil soluble? Oil soluble itu adalah zat-zat yang dapat larut dalam minyak. Oh, memang kalau produk lainnya biasanya pakai apa? Biasanya kalau produk yang lainnya itu kebanyakan zat-zat yang larut dalam air. Nah, jadi ointment ini tuh beda ya dari kebanyakan krim yang ada. Kalau mungkin pernah lihat apa produk-produk yang bisa ditemukan di entah itu di Alfamart, Indomaret, itu kebanyakan kalau untuk yang baby care itu mungkin flash cream berbentuk krim. Tapi kalau kita ini sebenarnya formulasinya itu dari ointment 70% oil soluble plus 30%-nya lagi itu ada active ingredient kayak ekstrak bahan natural gitu ya, plus ada dan bahan-bahan dasar lainnya, kemudian ditambah juga pastinya dengan aqua atau air. Nah, ini sangat cocok banget buat kulit bayi. Kenapa? Karena kalau bahannya oil soluble ini yang apa namanya yang larut dalam minyak, itu dia bisa menjadi lapisan pelindung gitu. Jadi tadi kan zat pelindung bayi kan masih tipis nih. Nah, dengan bahan yang oil soluble ini ketika dioleskan gitu ya, dia bisa menjadi zat pelindung bagi bayi yang tadi rentan masalah kayak entah itu kena cuaca atau pas dimandiin juga pasti selalu air hangat terus, dan itu juga bisa memicu tambah kering padahal kulitnya juga udah kering kan pada dasarnya bayi itu. Nah, kemudian ditambah lagi rentan juga ada apa kayak bakteri atau debu atau polusi. Nah, itu bahaya banget karena kondisi dia yang memang masih istilahnya masih rapuh gitu ya, masih sensitif. Tapi dengan adanya triple care cream ini penggunaannya dengan yang bahan oil soluble tadi, dia bisa mampu membuat lapisan perlindungan, dan juga oil itu amat sangat melembabkan. Ketika dia dilapiskan, kulit bayi jadi terlindungi, ditambah lagi juga melembabkan. Lembab, Beb. Jadi kalau minyak itu kan pada dasarnya memang kalau kita oles itu menambah kelembapan kan. Nah, jadi seperti itu. Ini yang menjadi pembeda dengan produk-produk yang kalaupun dia itu cuman sebatas, biasanya kan melembabkan sama menenangkan ruam atau popok gitu ya. Maksudnya menenangkan ruam popok atau alergi. Nah, kalau yang triple care ini, selain dua itu tadi, ditambah lagi dengan yang tadi, yang bisa melindungi dari gigitan serangga. Dan itu belum ada di produk-produk yang lainnya. Ditambah lagi dengan formulanya yang beda, yang benar-benar jauh lebih efektif dibanding hanya sekedar rase krim biasa. Begitu. Nah, aroma alami yang ada di triple care cream ini itu berasal dari dari minyak bunga lavender. Kita tahu kan kalau lavender itu wangi, tapi wanginya itu bukan sembarang wangi karena lavender ini bisa menjadi aromaterapi. Aromaterapi itu apa? Nanti bisa dijelaskan lebih lengkap di slide selanjutnya. Mbak Mila di mute. Mbak Mila. Oh iya, udah ya. Mila hilang. Halo? Ya, masuk Mbak. Udah masuk ya. Oke. Tadi berarti keputus sampai mana? Terakhir?
Sampai Yang lavender. Oh, lavender. Ya, jadi aroma wangi yang yang ada pada produk Triple Care Cream ini itu berasal dari penyulingan pucuk bunga lavender yang nanti jadi keluar oil dan menghasilkan wangi yang nggak sembarang wangi, tapi merupakan wangi aromaterapi yang punya berbagai macam khasiat, banyak banget. Oke, next. Nah, ini ya. Ini kan kalau bicara tentang poin yang shoot atau shooting tadi yang menenangkan, ini adalah beberapa masalah yang kita biasanya temui pada bayi ya. Seperti ruam popok, dengan penggunaan popok zaman sekarang itu seperti Pampers dan lain-lainnya, itu kan beda dengan zaman dulu ketika penggunaan kain. Sifat bahannya itu ketika bayi bergerak atau apa itu menimbulkan gesekan dan mungkin itu lebih memicu ruam dibandingkan dengan penggunaan misalnya popok kain seperti zaman dulu. Kemudian ada juga biang keringat dengan kondisi cuaca pada saat panas ekstrim, apalagi dengan kondisi bumi yang semakin istilahnya banyak polusi, kemudian penghijauan kurang, pasti kan juga cuaca makin panas dan itu juga bisa memicu timbulnya biang keringat pada bayi. Kemudian alergi. Nah, kalau alergi ini lebih sifatnya kayak bawaan ya, dalam artian memang ada kondisi di mana bayi itu ada yang punya alergi terhadap zat-zat tertentu, sementara bayi lain mungkin enggak gitu. Contohnya apa sih? Contohnya yang gampang tuh parfum. Parfum itu ada enggak cuma bayi, bahkan aku aja kalau misalnya sama yang parfum yang terlalu nyengat atau bagaimana itu nggak cocok gitu. Jadi mesti pewanginya lebih ke nyari yang lebih natural gitu. Kemudian kulit kering. Nah, ini kulit kering tadi ya, seperti yang dijelasin sebelumnya bahwa karena kulit bayi yang masih istilahnya masih proses untuk bertumbuh, masih proses untuk pembentukan yang sempurna seperti orang dewasa, dia masih tipis dan kondisinya masih sangat, karena tipis itu kena udara dia lebih cepat. Kita kan semuanya punya kadar air di dalam tubuh kita masing-masing. Tapi dengan adanya lapisan kulit bayi yang terlalu tipis, jadi kena udara tuh lebih cepat kering gitu. Ditambah lagi bayi juga pasti kalau dibandingkan dengan air hangat itu juga nambah kekeringan pada kulit bayi. Kalau ada yang mikir, cuman kulit kering bayi itu biasa aja, mesti nggak terlalu bukan masalah yang besar. Jangan salah, kulit kering itu bisa memicu masalah yang lebih besar. Jadi contohnya gini, yang namanya kulit terlalu kering itu pasti nimbulin rasa nggak nyaman. Contohnya adalah gatal, apalagi sampai mengelupas. Nah, ketika bayinya gatal, pasti dia pengen garuk-garuk dong otomatis. Padahal pada saat dia menggaruk, misalnya ternyata terlalu keras, maksudnya garuknya terlalu kencang, sementara kulitnya tipis, bisa nimbulin luka. Nah, luka kalau nggak ditangani dengan benar, bisa timbulin infeksi. Jadi jangan pernah sepelekan kulit kering pada bayi. Oke, next. Nah, ini ya, memahami keinginan dan respon dari konsumen. Pasti ibu-ibu kan, ibu-ibu dan bapak-bapak juga pengen yang terbaik untuk bayinya gitu kan. Pengen bayi ngerasa bisa nyaman, bisa bisa punya produk yang membuat tumbuh kembangnya optimal gitu. Karena seperti contohnya produk yang cocok untuk kulit sensitif, kemudian gampang diaplikasiin ya, langsung nyerap. Soalnya kan misalnya ibu ngurus anak kan pasti, apalagi bayi itu pasti agak repot gitu ya dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain, pasti pengennya kalau pakai sesuatu itu langsung yang cepat menyerap, jadi nggak membutuhkan waktu lama gitu. Kemudian juga aromanya yang nyaman untuk bayinya, supaya dia tidurnya tenang. Karena kan kalau bayi itu pada saat dia tidur, itu justru hormon pertumbuhannya aktif. Jadi kenapa bayi, apalagi baru lahir, itu dia bisa tidur sekitar 14 atau 13 sampai 17 jam sehari.
karena pada saat tidur itulah hormon pertumbuhannya aktif. Nah, kalau misalnya tidurnya terganggu, entah itu karena gigitan nyamuk atau ada aroma produknya yang membuat dia malah nggak nyaman, berarti tumbuh kembangnya dia juga akan terganggu karena kualitas tidur yang kurang gitu, kurang optimal. Nah, kemudian untuk hasil yang optimal pastinya kan. Jadi itu tadi yang saya bilang kalau formulasi ointment ini untuk kulit bayi dia lebih cocok dibandingkan dengan produk krim biasa yang tidak yang formulasinya bukan dengan zat oil soluble atau zat yang larut dalam minyak gitu. Nah, kemudian terakhir untuk ini untuk kaum muslim pasti pengennya untuk bayinya juga produknya yang halal. Nah, dari semua keinginan konsumen inilah kita berusaha memenuhi dan menciptakan triple care cream. Oke, next Bapak Alan. Ya, jadi kita memahami keinginan Bapak atau Ibu untuk anaknya yang terbaik dengan segala permasalahan tadi. Atau bahkan kepada konsumen yang sebenarnya belum tahu amat kalau ternyata bayi tuh jadi begini ya, jadi cepet gampang rentan ini ya, rentan itu ya. Nah, itu berarti tugas kita untuk menyampaikan nantinya edukasi sehingga mereka tersadar bahwa oh, ternyata bayiku tuh butuh ya triple care cream begitu. Oke, next. Nah, ini BL Innocenter Research and Development telah berusaha survei dan segala macamnya menganalisa gitu ya dengan studi dan juga observasinya untuk produk triple care cream ini kira-kira bahan apa sih yang terbaik yang bisa digunakan gitu dan menjadi istilahnya itu adalah hero active ingredient atau jagoannya ya, maksudnya yang bisa diunggulkan dan di-highlight gitu. Nah, ini ada avocado oil dan juga sunflower oil. Oke, next. Next. Nah, ini. Jadi Salsabila Triple Care Cream ini di dalamnya adalah sinergi dari avocado oil dan sunflower oil, dan sebenarnya yang tidak kalah hero juga ada aromaterapi lavender oil. Oke, next. Nah, ini fiturnya ya. Dia itu kaya formulanya kaya akan natural emollient. Natural emollient itu dari apa? Natural emollient atau emollient itu maksudnya zat yang untuk lembutkan dan menjaga tetap sehat, lembut dan lembab itu dari avocado oil. Nah, ini avocado oil yang nanti akan saya jelaskan manfaat lebih detailnya ya. Kemudian dengan aromaterapi lavender oil yang bisa menenangkan, cocok untuk kulit bayi yang sensitif, jadi tidurnya nyenyak. Ingat tadi dengan tidur yang nyenyak, maka ketika tumbuh kembangnya bayi lebih optimal karena hormon pertumbuhan bayi itu aktif ketika si bayi bisa mendapatkan kuantitas dan juga kualitas tidur yang cukup yang dibutuhkan. Kemudian dengan ketiga dengan natural anti-iritan. Anti-iritan maksudnya anti-iritasi ya, untuk melindungi kulit bayi. Nah, anti-iritasinya ini dari apa? Anti-iritasinya itu dari yang sunflower oil. Oke, next. Nah, ini soal volume dan size. Kita buat volumenya tadi sempat mau dibuat 80 mili, tapi akhirnya kita buat 100 mili ya. Untuk kedepannya juga insya Allah 100 mili tetap. Kemudian dengan packaging yang kita berusaha simple tapi tetap elegan dengan sentuhan baby ya. Seperti ini ada di boxnya itu ada doodle atau animasi tokoh Salsabila yang terinspirasi oleh Baby Salsa. Oke, next. Nah,
selalu seperti biasanya kita hanya mau mengeluarkan produk yang sudah terdaftar, terregister BPOM. Dan ini adalah nomor BPOM-nya Triple Care Cream. Kemudian bahan ingredientnya juga jelas di sana. Kita hanya menggunakan bahan-bahan yang memang cocok untuk digunakan oleh kulit bayi yang sangat sensitif gitu. Ini nanti kalau mau ada yang ditanya mungkin bisa kepada tamu terhormat kita ya, Teh Cahya, formulator. Oke, next. Nah ini unique selling proposition atau hal yang unik yang bisa kita tawarkan kepada customer gitu. Jadi hasil research dan study dari tim formulator itu kita sudah lihat bahwa belum ada produk yang isinya sinergi antara sunflower sama avocado oil. Mungkin ada yang pakai sunflower-nya aja dengan entah itu tambahan lain, misalnya aloe vera, atau avocado oil-nya aja, tapi bukan plus sunflower, mungkin tambah apa, atau misalnya ekstrak papaya atau apa. Tapi kalau untuk yang mensinergikan manfaat-manfaat atau benefit yang ada pada sunflower oil dan avocado oil baru di Triple Care Cream Salsabila. Nah, kenapa dua ini dipilih? Karena memang bagus banget untuk manfaat-manfaat yang bisa didapatkan. Jadi untuk sunflower oil ini dia bisa menyehatkan kulit dan bahkan juga rambut. Berarti bisa dipakaikan di rambut ya Teh ya? Rambut bayi. Kemudian mampu menghidrasi atau memberi ini ya kelembapan serta menjaganya. Jadi selain bisa nambah menghidrasi ya, mesti menambah kadar air, tapi juga menjaga dengan mengunci kadar airnya tetap ada di kulit kita. Kemudian cocok juga untuk segala jenis kulit, terutama kulit yang sensitif. Kemudian mampu meredakan peradangan pada kulit. Kenapa dia bisa membantu meredakan peradangan? Karena sunflower oil ini diperkaya vitamin A, C, D, dan E. Kayak C itu kan bisa untuk mempercepat atau mempercepat regenerasi sel kulit. Kemudian vitamin E juga sama untuk melembabkan juga. Jadi ketika meradang atau ruam atau sedang kondisinya kurang baik lah ya, itu dengan kandungan vitamin yang ada pada sunflower oil ini bisa bantu perbaikan jaringan kulit yang bermasalah ini cepat gitu. Jadi lebih cepat proses sembuhnya. Nah, kemudian untuk yang avocado apa manfaatnya? Banyak juga manfaatnya, menyehatkan kulit karena banyak nutrisinya juga, mengandung asam lemak tak jenuh ganda. Jadi lemak yang sehat ya, bukan lemak jahat. Yang mampu menjaga kulit akibat sinar UV, melindungi dari gejala sensitivitas dan peradangan. Jadi bahkan dari avocado oil-nya ini juga bisa menjaga kulit dari sinar UV. Yang kita tahu sinar UV itu kan banyak bahayanya untuk jam-jam tertentu, bisa memberikan efek samping yang tidak baik untuk kulit kalau terpapar langsung. Kemudian juga mengandung biotin yang merupakan bagian dari vitamin B kompleks untuk mencegah kulit kering dan ruam merah. Jadi kalau avocado ini bisa untuk pencegahan ya. Kalau sunflower tadi kan ketika udah terjadi masalah, dia bisa membantu untuk meredam. Nah kalau di avocado oil ini lebih kayak cenderung melembabkan dan menjaga supaya nggak gampang ruam atau merah-merah. Dan juga mampu melembutkan dan melembabkan kulit, makanya yang disebut tadi natural emollient, karena bisa bikin kulit bayi itu tetap lembut gitu. Oke, next. Emaknya berarti pakai juga nih biar lembut kayak kulit bayi. Oke, nah ini yang nggak kalah penting yang juga menjadi benar-benar unique selling proposition karena sama-sama juga tidak bisa kita temui di halo Om Afik. Sama-sama tidak bisa kita temui di produk lain ya. Karena produk lain itu biasanya cuma concern buat mengobati dan menjaga. Tapi kalau yang ini juga melindungi. Jadi benar-benar kayak
bayi kalau dipakein triple care cream tuh sudah ada ibu perinya yang melindungi, menjaga, dan menenangkan. Nah, ini aromaterapi lavender oil ini dia bisa mengandung essential oil lavender dan juga minyak pembawa. Jadi kalau essential oil itu maksudnya hasil dari penyulingan. Tapi tidak hanya itu, karena kalau penyulingan langsung murni itu bisa baunya atau teksturnya mungkin terlalu keras apa gimana di bayi. Nah, tapi juga ada minyak pembawanya sehingga aroma lavender yang dihasilkan lebih nyaman untuk dipakai terutama pada bayi. Kemudian meningkatkan relaksasi. Jadi tadi ya yang masalah kualitas tidur gitu kan dan kuantitas tidur juga ini bisa menenangkan. Kalau bayi mungkin maksudnya gini, kayak yang aku tahu bayi itu kan kayak gampang kaget atau gimana atau kurang nyaman, tapi mungkin dengan ada aromaterapi ini dia tidurnya lebih bisa kayak kebawa ke tenang gitu, ke alam bawah sadar, jadi lebih nyenyak, kemudian juga tidurnya lebih berkualitas gitu. Kemudian bisa sebagai anti-inflamasi. Anti-inflamasi itu maksudnya anti peradangan ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tante, om. Kemudian antifungal. Antifungal itu apa? Antifungal itu maksudnya anti jamur. Kemudian antibakterial dan antiseptik. Wow, ini diborong semua loh sama lavender oil nih khasiatnya. Jadi nggak cuma buat bisa nenangin, kemudian bisa juga buat anti-inflam, anti radang, anti jamur, anti bakteri, dan antiseptik atau anti kuman. Ya, jadi bisa meningkatkan imunitas bayi gitu kan, apalagi di tengah kondisi yang lagi pandemi ini. Kemudian membantu meredakan gejala alergi pada kulit. Jadi kalau alergi itu kan apa ya, agak-agak susah-susah gampang ditangani ya. Maksudnya kalau lagi ada kena pencetus alerginya itu langsung timbul gitu kalau udah ini. Nah, dengan adanya lavender oil di dalamnya ini, dia juga bisa meredakan gejala alergi pada kulit. Kemudian lavender oil juga mengandung linalool atau terpenoid yang tidak disukai nyamuk. Oh, ini maksudnya. Ya, jadi gini, nyamuk itu kok nggak suka sih sama lavender, padahal menurut manusia itu wangi gitu ya. Nyamuk itu kan dia hidupnya itu kan mencari darah ya. Nah, kalau ketika dia berusaha untuk mencari mangsa, sebenarnya caranya dia itu mekanisme, maksudnya pertahanannya dia itu mencari mangsa itu dengan bau. Jadi dia akan mencari mana nih yang merupakan makhluk hidup yang dia tuh punya darah di dalamnya yang bisa disedot gitu ya. Tapi dengan ketika kita pakai lavender oil, sensor bau dari nyamuk ini terganggu. Maksudnya ibaratnya kayak distraction atau ya contohnya kayak kita lagi, kalau dari segi suara, misalnya kita lagi Zoom meeting tiba-tiba ada suara orang teriak gitu. Itu kan pasti mengganggu. Nah, sama. Jadi fungsinya itu. Kenapa nyamuk kok nggak suka sama wangi lavender itu karena itu. Karena menurut dia ketika dia lagi usaha banget cari makan, bau dari lavender oil ini malah mengganggu dia untuk bisa maksudnya benar-benar konsentrasi untuk mendapatkan calon mangsanya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini ya, kita rangkum lagi produk excellence atau keunggulan produk. Pertama, dia ada pH balance-nya sesuai untuk kulit bayi. Kulit bayi itu pH balance-nya di range 5-6. Nah, pH balance produk triple care cream ini 5-6 yang berarti dia cocok untuk kulit bayi. Kemudian sediaan ointment yang mudah diaplikasikan dan mudah menyerap ke dalam permukaan kulit. Kenapa ointment yang maksudnya adalah 70% bahannya itu bersifat oil soluble atau larut dalam minyak itu mudah diaplikasikan? Karena minyak ini ketika kena suhu tubuh, ketika diusapkan ke tubuh, dia langsung mencair gitu. Sifatnya minyak itu kalau kena panas kan dia langsung mencair. Nah, ketika mencair itu langsung dia menyerap ke permukaan kulit. Kemudian itu tadi ya yang sunflower oil, avocado oil, kemudian sebenarnya juga ada kandungan pepaya ekstrak juga.
Pepaya ekstrak untuk apa? Pepaya ekstrak juga sama, untuk menjaga kelembaban kulit bayi. Nah, kalau di produk sebelah gitu ya, bisa dikatakan kompetitor yang mungkin sama-sama ointment nih, itu tuh yang masuk ke Indonesia baru satu yang saya tahu ya. Maksudnya baru satu yang udah mulai booming gitu, itu Pau Pau. Pau Pau itu dia apa namanya, bahan aktifnya hanya papaya ini, yang maksudnya bahan aktif yang utamanya. Tapi kalau di kita kan udah papaya ekstrak ada, ditambah ada sunflower oil, ditambah ada avocado oil, masih ditambah lagi dengan aromaterapi lavender oil yang ternyata banyak banget fungsinya tadi. Nah, kemudian ada juga avocado oil dan sunflower oil ini juga sebagai antibakterial juga ternyata. Dan juga sodium benzoat dan potasium sorbet yang sebagai anti jamur yang tepat untuk perawatan kulit bayi. Nah, kemudian untuk status halal juga kita sedang ongoing proses ya. Kita menunggu sertifikasi MUI-nya keluar. Oke, next. Nah, ini cara pakainya gimana sih? Cara pakainya itu yang poin yang harus diingat adalah pastikan kulit bayi atau balita dalam keadaan sudah dibersihkan dan kering. Jadi misalnya udah habis mandi, terus diusap dengan handuk gitu kan, berarti kan udah kering dan udah bersih. Kemudian barulah nanti dipakaikan triple care cream. Pakai triple care cream ini karena dia juga perawatan itu tadi ya, dengan kondisi kulit bayi yang masih tipis, yang memang butuh banget dijaga dari yang namanya cuaca entah itu terlalu dingin atau terlalu panas, kemudian kalau kering nanti takutnya jadi gatal-gatal dan akhirnya digaruk bisa infeksi. Nah, itu makanya harus dipakai setiap hari. Setiap harinya itu ya pada bagian-bagian yang dirasa kering dan ya kayak misalnya daerah lipatan itu pasti, tangan, kaki, leher, nah itu biasanya bayi kan seperti itu. Kemudian kalau misal lagi yang bermasalah ya otomatis kayak misalnya ruam popok ya berarti di daerah yang terkena ruam, yang gatal-gatal karena gigitan serangga atau nyamuk, kemerahan itu juga bisa dipakai juga langsung di total, misalnya kayak ada yang merah gitu atau ada yang bentol itu bisa langsung dipakaikan. Bahkan untuk bekas gatalnya juga bisa bekas gatal, maksudnya bekas hitam karena gatal-gatal gitu, misalnya kan lama-lama agak menghitam atau gimana, bekas luka gitu, itu juga bisa dipakaikan untuk membantu mempercepat proses regenerasi. Karena kan tadi ada sunflower oil yang kaya akan vitamin A, C, D, dan E ya. Oke. Next. Nah, itu ya. Udah selesai ya berarti ya. Ini slide terakhir berarti udah ya, Bapak Alan. Nah, itu tadi BL Triple Care Cream. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan Bumil yang belum hamil ini ngoceh tentang bayi ya. Yang selama ini pengalamannya cuma ngurusin bayi kucing. Oke, kalau gitu misalnya ada pertanyaan bisa ke Teh Cahya ya atau Teh Ayu silakan. Bumil mau nanya. Pertanyaannya lewat chat berarti ya? Oh, lewat chat aja ya? Lewat chat ya? Ngomong juga nggak apa-apa, Bumil. Gantian. Oh, ngomong nggak apa-apa, berarti di-unmute semua. Ya, pilih Atau salah satu. melambaikan tangan dulu yang mau nanya. Melambaikan tangan atau chat? Ya, udah ada yang nanya sih. Bisa buat wajah nggak? Bisa ya, Teh ya? Ya. Bisa buat wajah ya, Teh ya? Nggak bisa, Bumil lagi. Oh. Bumil, ya, Teh Cahya.
Teh Cahya, maksudnya ada yang nanya Oh, itu iya, iya. itunya bisa buat wajah nggak? Iya, Assalamualaikum. Ini kan tadi udah jelas dari Mbak Mila ya, buat kulit yang sensitif aja, ini insya Allah cocok. Apalagi buat kulit dewasa yang umumnya lebih tahan, lapisannya lebih tebal dibanding si bayi. Nah, meskipun setipis-tipisnya kulit wajahnya orang dewasa, dia masih lebih tebal dibanding kulit bayi yang bagian badan itu. Jadi bisa dipakai, terutama sih sebenarnya ini karena bentuknya lotion, jadi bagus buat yang kulitnya sangat kering. Misalnya kalau misalnya punya kulit kering di siku, di tumit, itu bisa dipakai juga. Karena memang yang diperluin itu adalah emollient yang mengandung kandungan minyaknya tinggi. Nah, untuk sekalian aja ya, jadi selain buat bayi bisa dipakai buat sekeluarga juga. Karena kalau kita misalnya umroh atau ke negara yang punya 4 musim, itu kan cuacanya beda banget sama di Indonesia ya. Kelembaban itu kebalik ya, pokoknya aku lupa deh kelembabannya apa. Tapi makanya kenapa di sana dingin tapi kok kulitnya pada kering-kering sampai biasanya suka jadinya pecah-pecah. Nah, makanya di sana tuh jualan lip balm tuh laku banget lah. Pokoknya kalau di toko-toko drugstore itu ya. Nah, makanya jadi ini bisa dipakai buat kulit pada saat kita ke luar negeri atau ke umroh ya. Cuman memang kan kalau umroh biasanya kita udah nanti mau akan ada paket umroh sendiri ya, karena nggak ada parfum sama nggak ada no parfum sama no color kan. Jadi itu beda lagi. Tapi biasanya bisa dipakai juga kalau misalnya pas lagi bukan umroh, pas waktu kegiatan sehari-harinya kan nggak bisa pakai parfum. Jadi pertanyaannya yang tadi dijawab, bisa digunakan untuk orang dewasa, di wajah bisa, di area kulit badan juga bisa. Wajah bayi juga bisa berarti ya, Teh? Wajah Kan bayi. kalau kena nyamuk misalnya nih, yang kena nyamuk kan Di wajah ya. pilih-pilih ya. Jadi bisa dioleskan di mana tempat yang kena serangga nyamuk itu. Tapi memang dioleskannya di tempat yang memang bermasalah, yang sedang ada masalah, bukan di seluruh kulitnya. Tapi kalau misalnya kulitnya kan ada tuh, kulit bayi itu ada yang suka pas baru lahir atau ya beberapa kondisi dia kan kayak bersisik seperti itu. Nah, itu bisa diolesin di bagian yang memang membutuhkan kelembaban lebih tinggi gitu. Begitu Bu Mila, dan tadi yang bertanya. Ya, Teh. Ada yang tanya lagi. Bude nanya dong. Oke, Bude. Teh Cahya, aku ini kan kulitnya super sensitif. Jadi kalau pakai sabun juga nggak bisa sabun yang ada SLS-nya kan. Nggak bisa sabun drugstore gitu loh. Nah, kalau misalnya aku juga alergi. Nah, biasanya setelah makan ada beberapa makanan pantangan, cuman kan tetap aku makan tuh. Itu kan gatel nih kadang. Terus aku olesin tapi hand body yang ngandung almond sama kadang almond dan madu, tapi ada lagi yang mengandung olive oil. Hilang dia, nggak gatel, nggak keluar gatelnya. Kalau dikasih ini bisa nggak sih Teh? Nah, bisa. Malah lebih ini, areanya kan lebih, kalau yang bentuknya hand body itu bentuknya kan airnya lebih banyak ya. Konsentrasi airnya bisa lebih dari 70% ya, 70 sampai sekian lah ya. Jadi itu malah kalau air itu merangsang area tambah gatalnya jadi memperluas gitu. Cuman kan berarti itu yang dipakai sama Bude kan berarti
tingkat olive oilnya mungkin tinggi, makanya dia bisa Mm-mm. meringankan Iya, kering gitu. masalah yang tadi ya. Jadi ini Mm-mm, mm-mm. insya Allah lebih menurut aku sih lebih pas buat kalau misalnya gatal kan tiba-tiba ada bentol gitu ya. Nah, diolesin Mm-mm, insya Allah dia mm-mm. bisa Meredakan ya. radangnya bisa kalau bahasa Indonesia itu apa kempes tuh ya, pokoknya jadi Iya, iya. hilang sedikit demi Iya, sedikit. iya. Karena kan itu kan sebenarnya bikin kalau untuk masalah yang tadi habis makan terus timbul merah itu kan berarti kan ada antihistamin yang keluar, Mm-mm, Bude. Jadi mm-mm. bagaimana caranya itu nanti sebenarnya lama-lama juga dia akan hilang ya gitu, akan Mm-mm, mm-mm. Iya. hilang dengan sendirinya. Tapi itu kan Mm-mm. lama dan bikin Lama kayak banget. pengen garuk gitu kan. Jadi dengan Iya. diolesin jadi mempercepat proses hilangnya karena gatel, karena keluarnya Mm-mm. histamin itu. Nanti dicoba ya, Bude. Iya, Nanti makasih ya testimoni. Teh. Ya. Ini Teh Susi nanya nih, pernah baca kalau petrolatum itu kurang cocok untuk skincare harian karena sifatnya menutup permukaan kulit, membentuk lapisan lagi permukaan kulit. Ini penjelasannya gimana ya? Jadi kan sebetulnya yang petrolatum yang kita pakai itu sudah, jadi ada bermacam-macam petrolatum kan. Kalau bahasa ininya sih namanya Vaseline ya. Vaseline itu ada berbagai macam. Grade deh. Teh, suaranya hilang. Ke unmute atau? Oh iya, maaf. Jadi yang Ulang ya. petrolatum yang kita pakai itu atau nama generiknya namanya Vaseline ya. Itu ada berbagai macam source. Jadi ada beberapa. Nah, untuk yang kita pilih yang si petrolatum ini udah baik dan emang secara cas number-nya itu bagus maksudnya bisa digunakan untuk bayi, anak-anak dan kulit sensitif. Itu sudah dipilih gitu kan. Terus tadi pertanyaannya dia kalau pemakaian sehari-hari menyebabkan tadi Bunda apa bilang Bun? Lupa. Pokoknya menutup menjadikan kulit jadi menjadi kurang sehat. Jadi memang kan fungsinya si triple care ini kan sebetulnya menjaga atau memprotek atau membantu mengurangi. Jadi memang dioleskan di kulit-kulit yang bermasalah atau menjaga supaya tidak bermasalah. Jadi memang tidak digunakan setiap hari. Cuma tadi pertanyaannya penjelasan aku yang mengenai pada saat keluar ke yang punya 4 musim itu kan juga salah satu pencegahan. Dibanding kita kering dulu baru diobati, mending kita dicegah karena memang udaranya memang untuk awal-awal pasti tidak cocok dengan kulit Indonesia yang biasa terkena matahari tiap hari. Jadi memang sebetulnya tidak perlu digunakan tiap hari kan, kalau di Indonesia itu apalagi nggak cocok gitu. Jadi sebenarnya digunakan pada saat diperlukan gitu. Oh Jadi ya, kalau berarti untuk dewasa nggak? maksud aku setiap hari Nggak itu tiap dalam hari artian ya? pada saat lagi bermasalah ya. Setiap hari dalam Oh, kondisi masa-masa lagi bermasalah Ya. gitu. Kayak baby newborn lagi kering banget. Ya. Pada saat dia udah lembab sih udah nggak perlu tiap hari, cuman ini aja. Tapi misalnya pas lagi hari-hari kondisinya lagi masih ngelupas itu kan bisa terjadi beberapa hari kan, maksudnya dalam artian sebulan pertama atau berapa. Nah itu pada sebulan pertama itu bisa dipakai untuk sebagai solusi untuk kulitnya yang lagi kering banget sampai mengelupas. Maksudnya gitu ya Teh? Ya, tapi jadi sebenarnya kan karena selain kalau itu kan berarti yang normal ya. Yang normal itu pada saat dia bermasalah dia kita oleskan. Tapi ada juga beberapa kondisi kulit kulit dewasa juga dia emang kulitnya sangat super sensitif, super kering. Jadi kalau kita gunakan di Vaseline ini, si petrolatum ini malah membantu dia. Jadi karena dia kalau bahasanya hidrasi kulit itu harus 80%, dia itu sampai 50%. Bagaimana caranya supaya yang 50% itu tidak menguap, makanya kita tambahkan si Vaseline sebagai humectant emollient. Jadi memang beberapa kondisi kulit ada yang memang membutuhkan hal itu gitu. Kita juga pasti kalau beberapa yang mungkin udah ke
Arab Saudi, di situ semua jualan tuh semuanya Vaseline semua. Itu tuh Vaseline-nya sampai 100%. Nah, kalau di triple care itu kan ada banyak bahan yang membantu untuk mengurangi apabila ada yang kena ada yang efek samping terhadap ada yang sensitif terhadap Vaseline itu gitu. Jadi memang pemilihannya sudah dipilih, tapi tetap secara formulasi kita balance di kita supaya tidak terjadi efek samping gitu. Jadi kalau mungkin ini tipsnya adalah pasti ini semua bahan baku akan dicek oleh semua customer. Nah, itu kan pasti ada yang plus, ada yang minusnya. Selalu boleh atau enggak, atau avoid itu tuh dihindari, ataukah good atau avoid gitu kan. Nah, memang pemilihannya ini ada penjelasannya masing-masing. Kenapa kita memilih bahan itu, kenapa nggak pakai yang lain, atau kenapa sih dipakai bahan itu. Nah, karena memang contoh satu aja ya, langsung kita bahas. Di sini mungkin nanti akan ada pertanyaan, pakai pengawet nggak sih gitu. Jadi sebetulnya kalau satu produk yang kita pakai berulang apalagi kan berulangnya meskipun dia pakai tube diolesin, tetap aja kan ada yang terkena kulit, kemudian si krimnya itu masuk lagi ke dalamnya. Jadi sebetulnya itu untuk pencegahan terhadap produk itu. Jadi kita pakaiin pengawet supaya produk itu bisa terjaga sampai produk itu habis. Nah, pemilihannya kenapa pemilihan untuk memilih pengawet itu berdasarkan apa? Berdasarkan produk yang kita akan gunakan. Misalnya kalau misalnya untuk bayi, untuk sediaan sekitar mata, untuk yang sediaan sekitar di mulut atau enggak obat kumur, itu kita gunakan yang sebutnya food grade. Jadi kita biasanya pakai food grade. Cuman kelemahannya food grade ini adalah dia sangat lemah. Jadi bagaimana caranya preservatif atau pengawet ini yang lemah ini bisa efektif digunakan di suatu sediaan yang dipakai berulang. Makanya itu dibutuhkan satu kombinasi. Kombinasi misalnya, kenapa kita nggak cuma pakai satu pengawet sodium sorbat aja, tapi kita pakai potasium. Itu kalau misalnya dicampurkan, meskipun kita menggunakan konsentrasinya sedikit, tapi itu jadi bisa efektif. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hal itu, rasionalnya kita menjawab bahwa semua produk yang digunakan berulang dan mempunyai expired date atau ketahanan selama 2 tahun atau setelah dibuka 6 bulan gitu, itu ya pasti memerlukan suatu pertahanan dari mikroba, dari jamur atau dari bakteri lainnya gitu. Jadi memang bahan-bahan itu pasti semua orang nanya nih ini. Nah, tapi itu ada jawabannya udah pernah ditanyakan oleh kita tim saling nanya nih. Jadi sampai akhirnya kenapa sih kita buat produk ini seaman mungkin, karena memang ini tantangan sih untuk bikin produk untuk bayi atau untuk balita. Ini tantangan karena memang bagaimana kita membuat produk itu tetap efektif tapi tetap nyaman di dalam kulit bayi. Itu pilihannya seperti itu. Jadi memang ada yang memang harus kita masukkan, padahal kita juga nggak mau sebetulnya nggak usah masukin itu gitu ya, karena lebih ke protektif untuk produk tersebut. Itu tambahannya ya, aku tambahin karena memang pasti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya boleh dipakai barengan dengan lightening series nggak? Untuk dewasa? Oh, untuk dewasa ya, masa bayi punya. Sebenarnya kondisinya kulitnya seperti apa? Kalau misalnya memang kan, tapi sebentar lagi kan kita akan keluar acne series ya. Jadi itu sebenarnya bisa digunakan sih, karena memang si lavender oil-nya kan. Jadi kalau yang tadi pernah tambahan penjelasan Mbak Mila,
adalah kalau yang namanya essential oil, turunan essential oil itu dia kan punya wangi, punya bakteri. Nah, gugus itu yang bisa membunuh bakteri. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita olesin sebelum menggunakan atau diselang-seling sama lightening serum atau dipakai, itu kalau misalnya kulitnya yang cenderung berjerawat, cenderung yang sering berjerawat bisa digunakan untuk di tempat-tempat area yang memang ada jerawatnya atau enggak. Nah, sebenarnya masalahnya itu nanti juga kita akan keluar lagi namanya syuting. Jadi sebenarnya kalau untuk hal-hal yang kemarin ada ada masukan, ada ini kita sudah siapkan sebenarnya. Cuman ini bisa dijadikan satu pemakaian untuk dipakai, bisa bukan buat bayi aja tapi buat family. Nah, itu jadi itu pilih-pilihannya, mungkin nanti bagaimana sellingnya ya, Bunda, Mila gitu. Tapi itu bisa dipakai nih sebelum kita keluar yang itemnya yang memang khusus buat si syuting, khusus buat si jerawat gitu. Oke, ada yang nanya lagi nggak? Syuting accessory apa lagi? Kenapa jadi bahas produk lain? Syuting aksesoris apa lagi? Insya Allah ada terus. Ada yang tanya lagi nih, Bun bisa buat pecah kaki pecah-pecah nggak, kaki pecah-pecah? Bisa, sangat bisa. Terus bisa untuk jerawat nggak? Tadi bisa, yang tadi karena ada si lavender oilnya. Lavender oilnya, jadi dia kan punya kemampuan antiseptiknya. Terus ada yang anti iritan juga. Jadi sebenarnya dia kan bisa tadi mungkin pas Bu Dena tanya bagaimana untuk yang kulit karena bengkak karena alergi, itu kan bisa dinormalkan kembali si bengkak itu dengan menggunakan si TCC ini, triple care cream. Buat ini juga sebenarnya buat apa? Buat yang kena panas ya, kena panas minyak gitu. Kalau minyak atau nggak kena panas air panas itu bisa diolesin. Karena dia itu yang tadi ya, si sunflower, si oil, dan si emoliennya itu, based on oilnya itu bisa bantu banget supaya dia nggak, kan kalau yang kena panas atau itu kan dia sebenarnya makanya keluar suka air, suka jadi ada bengkak terus ada airnya. Nah, kita jaga supaya itu tidak terjadi dan memang bisa cepat menghilangkan lukanya juga. Maksudnya ngempesin nggak jadi, terus nggak jadi luka dulu. Gitu. Yang susah tuh kan udah pecah terus lama lukanya kan, baru nanti itu juga kalau pas baliknya lagi kan, kalau kulit yang beberapa kulit kan ada yang cepet banget kembali jadi sama normal, tapi untuk beberapa kulit dia tetap hitam dulu sampai agak lama. Nah, untuk sebelum rusak dulu, sebelum rusak dan akhirnya keluar air, kita bisa oleskan triple care cream ini. Nanti bisa jangan sampai kena air panas juga ya, tapi misalnya kalaupun terjadi itu bisa. Terus bisa untuk primer buat make up nggak Teh? Primer sebelum make up? Bisa. Itu kan kalau sebenarnya kan kalau yang primer make up itu juga basically-nya tuh nggak ada airnya sebenarnya. Dia hampir ada yang ada air, tapi yang paling bagus itu yang sebetulnya yang ester, bentuknya ester. Nah, ini itu kan kita gabungan antara oil yang lebih banyak sama si ekstrak-ekstrak dan air beserta yang larut di air. Jadi dia bisa menggantikan si primer untuk primer base makeup ini. Dan untuk yang ini juga kalau kita mau bikin Bun, eyeshadow lebih tahan lama, terus kemudian blush on lebih tahan lama, itu juga bisa dipakai dulu di tempat yang
gitu. Jadi dia lebih stay ya. Yes, lebih stay. Itu ada kan produk yang buat eyeshadow primer. Nah, itu kita bisa gantiin juga. Oh iya iya iya. Basic formulasinya itu yang kita pakai sebenarnya. Jadi guna Terus di kalau basic formulasinya. kalau untuk dewasa boleh dipakai setiap hari kayak lotion atau buat wajah dewasa yang kering boleh dipakai setiap hari nggak Teh? Ya, tadi kan penjelasannya adalah kalau yang kering banget itu sebetulnya buat kalau pakai krim, hanya krim di kulit itu masih kurang. Dia harus, apalagi kalau dia misalnya udah kadar airnya rendah, kemudian di tempat AC, itu tambah banyak penguapan air. Jadi tambah kering kulit tuh kan. Makanya kalau dengan ditambah dengan menggunakan si triple care cream ini, dia bisa menahan si kondisi air yang ada di dalam kulit tidak menguap. Jadi memang intake, jadi kan selain minum nih kita supaya kadar airnya tambah tinggi. Nah, yang kadar air yang tinggi itu tidak menguap karena ada udara, AC gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah normal sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi ya udah kalau udah normal mah biasa aja kan gitu. Treatment biasa ya, bukan maksudnya pakai krim biasa juga nggak masalah karena dia kan udah normal. Kita nambahin krim itu supaya lebih emolien, lebih moist, terus nahan supaya yang 70% yang di dalam kulit itu atau 80% itu tidak menguap, cukup dengan moisturizer yang kandungan airnya tinggi juga nggak masalah itu. Jadi digunakan untuk kulit yang kering. Kita bisa, aku juga sebenarnya kalau saya sendiri kulitnya memang kering dari mungkin dari itu nggak jarang jerawatan ya, jadi udah pastilah di ini kulitnya kering. Nah, aku juga biasanya combine, pakainya sih Vaseline, nanti 2 hari sekali, nanti pakai krim biasa. Jadi selang-seling kayak gitu tuh. Jadi makanya bisa dipakai juga buat lightening series, day creamnya bisa dipakai selang-seling seperti itu, atau malamnya night creamnya bisa dipakai selang-seling untuk itu kalau sudah terasa kulitnya kering. Kalau untuk bekas luka bisa nggak Teh? Hilangin bekas luka? Bisa. Jadi, nah sebenarnya yang paling cepat itu adalah akan kelihatan adalah kalau dia lukanya masih kebuka. Lukanya masih kebuka, kita olesin, itu bisa mempercepat regenerasi, jadi bisa nutup. Tapi kalau misalnya misalnya ini udah kegigit nyamuk nih, terus misalnya kan suka banyak item-item, itu diolesin lebih cepat juga dibanding kalau dibiarkan didiamkan saja. Karena memang dia kan dia butuh, kalau yang udah luka terus tertutup terus nunggu warnanya jadi sama tuh kan lama nih. Nah, dengan pemotrensi. Jadi dia terus dibikin Dibantu. jadi moist, lembab si kulit itu. Oke. Kalau plus mencerahkan nggak sih Teh? Ada manfaat mencerahkannya nggak? Karena anak suka main di outdoor jadi dekil. Biar nggak dekil. Enggak. Belum lah kalau buat bayi belum main cerah. enggak, karena kita memang nanti mungkin kita akan, kalau Bunda, kalau semua minta, kita akan bisa bikin sunscreen buat paling balita ke atas gitu ya. Biasanya kan kita suka lihat produk-produk sunscreen buat anak-anak. Nah, mungkin kita pakainya di situ. Jadi lebih ke situ nanti kita pakainya, fokus ke situ karena itu jadinya nanti jadi meskipun sebenarnya si papayanya itu dia punya efek UV filter sih, cuman aku mah ya nanti takutnya jadinya kulitnya lagi bermasalah, terus kita pakai itu jemur gitu kan, jadi kan harus disembuhin dulu sih kulit luka itu, kulit yang bermasalah itu, jadi lebih disehatin dulu, baru nanti kalau udah sehat kita pakai itu bisa, tapi memang proteksinya tidak sebesar kalau kita memang fokus pakai bikin sunscreen buat balita ya. Kalau mungkin kalau bayi mah atau udah kan dijemur juga emang niatnya dijemur buat supaya nggak kuning kan gitu. Kalau selain itu kan nggak terlalu banyak kena jemur matahari.
Nah, terus nyambung yang tentang jerawat tadi, Teh. Ini kan soluble 70%-nya minyak emollient. Nah, walaupun ada lavender dan sunflower yang bisa meringankan jerawat. Apakah nggak bikin wajah jerawat tambah minyakan karena 70%-nya minyak? Ya, kan diolesinnya di tempat yang bermasalah. Jadi memang kan kulitnya bukan di seluruh kulit wajah. Nah, pertama sih si oil-oil yang dipakai itu tuh apa ya? Yang oil non komedogenik. Jadi yang dipakainya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau untuk yang kulit berminyak kan sebenarnya udah bagus ya ininya. Kita tuh perlu minyak sebenarnya. Jadi bagaimana sih minyak itu kita pertahankan. Nah, kalau untuk yang tadi dipakainya di kulit-kulit yang memang bermasalah, yang lagi jerawat atau enggak bekas jerawat supaya cepat dia baik kembali, ya diolesin di daerah situ. Nggak di seluruh kulit. Nah, cuman kemarin juga kita coba juga di yang kulit yang beruntusan ya. Nah, kalau beruntusan itu sebenarnya kan memang bisa kita oleskan karena dia efeknya jadi kayak supaya ini kan kalau itu kan lebih mudah kena apa bakteri atau jamur kalau saya tertahan, jadi dia nggak pertama yang dia kena akan di daerah yang tidak rata gitu, mau yang lekuk ke bawah atau enggak yang benjolan. Jadi kita bisa sebenarnya meringankan supaya tidak terjadi infeksi tidak menjadi meradang di kulit-kulit yang beruntusan itu. Cuman ada beberapa kulit yang bisa kempes untuk yang beruntusan itu ya. Tapi itu memang harus dicoba beberapa jenis kulit. Jadi kita bisa lebih dapat input lah bahwa emang bisa nih buat kayak gini gitu. Itu yang tapi yang tadi sih yakin yang tadi sih itu sudah kita coba di beberapa. Nah, tapi untuk yang beruntusan itu ada yang kempes, ada yang memang biasa aja gitu, tapi tidak menjadi gede gitu, enggak. Oke, terus TCC itu berarti untuk anti steroid smart nggak ya? Misalnya untuk perut ibu hamil yang semakin melar dan membesar agar tetap lembab. Bukan nanti kali ya, menjaga kali ya Teh, karena kan kalau kulitnya lembab kan jadi elastis nggak jadi benar buat steroid Jadi smart. bagusnya sebenarnya semua itu bagusnya menjaga. Jadi kalau lagi pas mau Ambil meral dari gitu, sejak muda ya. Sebelum nah membesar pas itu waktu udah mau dipakein meral. rutin kayak aku dulu. Nah itu juga tuh kan bisa tuh Mbak Tiwi bilang pakai body serum ampuh. Nah itu kan waktu kalau udah punya senjata buat itu bisa diteruskan seperti itu. Tapi sebenarnya bisa dipakai karena sebelum kejadian. Jadi kalau kulit lembabin pas waktu dia menjadi besar, jadi permukaan yang penampangnya Elastis. dia elastis gitu. Jadi pas baliknya lagi nggak kering, nggak keriput gitu. Kalau Bunda kemarin pas hamil jadi pakai TCC dulu baru body serum. Jadi dia udah lembab terus jadi cerah gitu. Nah, itu kombinasi yang sempurna. Terus Teh, kalau misalnya nggak sengaja tertelan, namanya anak kecil kan penjilatan, aman nggak? Sebenarnya ini kalau yang beberapa bahan sih food grade, tapi tetap ya hindari dari mulut gitu. Jadi sebisa mungkin dihindari. Ya, tetap dihindari lah gitu. Baiknya kan. Tapi misalnya ada yang tertelan, baiknya bagaimana? Tertelan terjilat kali. Kalau tertelan kali enggak kali ya. Tertelan gimana ya? Kali dikira es krim. Kalau terjilat kan pasti langsung dibersihin sama lap. Langsung dibersihin. Di bibir. Kalau jilat itu pakai lidah ya. Jadi lidahnya dibersihin sama lap yang halus gitu. Jadi sebaiknya memang ini kan, tapi secara formulasi sih kita pilih kan pengawetnya aja kita food grade sebenarnya. Jadi memang itu sudah
yang paling bahaya, maksudnya paling concern, paling bahaya itu kan pengawetnya ya. Jadi itu kita udah pakai yang baik. At least di kumur-kumur pun sebetulnya si benzoat ini baik, boleh-boleh aja gitu. Jadi kalau Jangan telat dimatiin. dalam sedikit seperberapa itu masih bisa, tapi itu kan buat yang dewasa ya kalau obat kumur itu. Nah makanya baiknya, karena kita juga kan secara Yang lain mohon silent dulu ya, biar saya jelasin. anak bayi kan kondisinya berbeda-beda ya, jadi dihindari aja. Dan memang itu nggak disuruh pun. Om Alan tolong silent, Om Alan. Para orang tua Tolong silent. akan menghindari itu gitu. Oke. Oke, ada yang tanya lagi? Apa lagi nih? Ada yang tanya lagi nggak nih? Mati ya? Kok hilang suaranya? Ini sih aku penasaran sama itu aja, Bun, sama testimoni. Jadi itu yang dikumpulin menjadi bahan tambahan buat semuanya Mbak Mila dan Om Alan. Itu sih. Bisa untuk bulu mata nggak, Teh? Oh, buat ini, buat Oh, tadi kan udah dibahas sama Mbak Mila ya, itu buat kulit kepala. Jadi sebetulnya buat rambut atau kulit kepala. Sebetulnya lebih paling pas buat kulit kepala yang biasanya tuh suka ada yang dia ada kotoran yang memang dia kayak ngendep blok-blok di beberapa tempat gitu. Ada yang memang ini, nah itu bisa tuh kayak kalau mungkin beberapa ibu-ibu punya masalah itu biasanya pakai olive oil. Nah ini kita bisa pakai triple care cream. Jadi dia ngambilnya, dia nggak iritasi pada saat kita ngebuka. Dia kan kalau itu kayak ketombe itu sebetulnya juga kalau orang dewasa sih ketombe ya. Kalau ketombe itu kan sebetulnya dia nempel. Jadi pada saat kita lepasin itu, jadi dia membuka lapisan kulit kepala tanpa sadar ya. Nah apalagi ini kalau yang bayi-bayi itu kan suka lebih kenceng ininya kotorannya melekatnya. Nah kita harus kita bisa mengangkat itu dengan bantuan sisi ini, jadi dia tidak iritasi pas waktu kita melepaskan si kotoran itu bisa dipakai. Nah tadi nyambung ke pertanyaan Bunda, bisa dipakai buat bulu mata nggak? Nah si sunflower-nya ini kan ya avocado, sunflower itu kan minyak-minyaknya memang bagus buat shiny rambut, terus menambah kesehatan rambut yang kalau di dewasa sih pecah-pecah atau sering banget diwarnain gitu. Nah, buat di mata juga, tapi kan kalau di mata itu lebih mempercepat pertumbuhan. Tapi kalau bikin shiny atau bikin lentik ya, kalau mempercepat pertumbuhan kan dia harus kena akarnya gitu. Jadi kayaknya kita udah punya si eyeliner ya. Jadi pakai itu. Kalau buat shiny-nya bisa aja, atau enggak diolesin ke alis mata bayi supaya tumbuhnya lebih baik gitu kan. Ada yang memang sebenarnya gundul tapi biasanya pakai minyak kemiri gitu. Nah ini kita bisa karena ada si avocado sama sunflower ini. Intinya sesuatu yang memang biasanya tidak yang lebih dirawat pasti akan lebih baik hasilnya dibanding yang tidak dirawat, tidak digunakan sama sekali alat bantunya ya gitu. Mau dia langsung moisturizer, mau langsung ngolesin si krim-krim itu pasti lebih baik dibanding kalau dia nggak pernah diolesin suplemen itu sama sekali. Ya, Bunda, Mbak Mila. Oke, udah jelas semua ya. Sebenarnya di FAQ nanti ada ya, Bapak, Ibu, Om, dan Tante untuk fungsi-fungsi lebih detailnya yang akan saya berikan. Ini satu lagi nih, Bril. Kalau udah jadi keloid nih, masih bisa nggak? Bekas luka yang keloid. Jaringan paru.
Ya, koloid itu sebenarnya secara pengalaman, meskipun kita pakai krim yang anti keloid juga ya, untuk beberapa kulit itu ada yang ampuh, ada yang memang kulitnya memang kayak orang tuh nggak Dari punya, hormonnya ya? bukan kurang ini, kurang Jaringan ya, jaringannya. vitamin K kayak Iya, gitu-gitu, jaringan. kurang vitamin D. Nah itu lama banget sembuhnya gitu. Nah jadi sebenarnya kalau menurut aku sih, kalau yang punya keloid diolesin pasti lebih baik dibanding punya keloid tapi nggak diolesin. Pasti begitu prinsipnya gitu. Cuman memang sampai bisa atau enggak itu memang harus dicoba ke yang punya keloid beberapa jenis kulit, terus kita coba fokus gitu. Kalau sekarang kan kita nggak melakukan hal itu. Tapi itu bisa, secara teori sih bisa. Secara teori itu bisa, karena dia kan kayak membantu mempercepat jaringan itu kan, si keloid itu. Meringankan si keloid itu. Jadi harusnya bisa digunakan, hanya tergantung dari kulitnya masing-masing itu. Jadi kalau triple care cream ini tuh kan efikasinya sebenarnya fokus ke yang kulit bermasalah. Kalau Iya. light series, kalau apa kan dia up ya. Jadi misalnya dia sebenarnya udah Up yang sudah ada. ya sebenarnya dia udah baik-baik aja sih, cuman pengen lebih Iya, bersih, lebih apa. baik. Nah, kalau ini sebenarnya concern ke masalah yang sering terjadi di bayi gitu. Tapi bisa digunakan untuk family, apalagi buat bayi aja bisa, apalagi buat Iya. family yang umurnya lebih besar daripada si bayi ini. Untuk luka sehabis operasi sesar sama kayak keloid tadi ya, Teh ya, bisa Ya, membantu jaringannya untuk hasilnya kembali ke jenis kulit masing-masing. Karena setiap kulit kadang ada yang cepat, ada juga yang prosesnya lama. Gitu ya. Ada yang mau tanya lagi? Udah kejawab semua sih kayaknya ya, Bu Mil ya. Iya, udah sih. Biasanya learning by doing, pada saat kita udah pakai, udah kayak gini, Iya. baru mulai ada Ya, ada Insya Allah sih pertanyaan-pertanyaan baru. Insya Allah yang ini udah beberapa kali kita meeting intern bersama. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab apa 80% yang 70-80% yang akan ditanyakan oleh teman-teman, nanti mungkin teman-teman gitu. Jadi insya Allah lebih apa ya, persiapannya lebih matang, karena ini kan ini ya sensitif lah buat si bayi ini gitu. Kalau misalnya kita salah aja edukasinya, ya udah gitu bisa ini. Ya sekarang sebenarnya kemarin berawal dari ya selain bunda lahiran ini ada satu sih sebenarnya, ada satu produk yang mungkin tadi Mbak Mila sebut ya. Itu produk tuh nggak tahu siapa tiba-tiba datang ke sini langsung kalau di kalangan yang ibu-ibu muda ya, kalau aku kan udah lama banget nggak punya anak, itu cepet banget ininya beredarnya, dan aku cuma pengen kenapa sih dia tuh apa sih ininya gitu, penasaran. Dan ternyata Teh pau-pau ya, Teh. ya selain itu ampuh bagus, dia itu jadi kalau ada satu sisi mereka itu kalau customize itu lebih gede banget gitu. Jadi itu nggak dijual di pasaran loh, nggak ada nomor NA-nya. Tapi gila sampai zet gitu, jualannya tuh luar biasa gitu. Nah makanya kenapa sih kita nggak bikin sesuatu yang bisa seperti itu, malah lebih bagus, tapi Dan ada NA-nya. ya itu sebenarnya itu, dan ini hasil dari pengalaman kita ya Bunda, terutama pada saat menjelang baby Salsa lahir sampai sekarang gitu. Sebenarnya itu sih itunya waktu Trigger. kita brainstorming mau bikinnya tuh yang seperti apa gitu, dan itu si barang itu tuh sampai sekarang aja nggak ada nomor NA-nya, makanya sampai sekarang masih laku. Nanti kayak waktu aloe vera itu kenapa nge-boom yang Natura Republik itu kuat banget, karena belum ada nomor NA-nya. Setelah nomor NA-nya keluar mah ya biasa aja gitu. Nah kita sebenarnya belajar dari situ, kita membuat produk lebih detail, lebih
lebih siaplah untuk memenuhi permintaan-permintaan teman di pasar di semua di lingkungan ini gitu. Itu ya, Bun. Iya. Ada yang mau tanya lagi nggak, guys? Kita udah 1 jam. Kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi. Siapa nih? Beb Bun, aku Iwi. nanya. Siapa ini? Putri. Putri, iya. Barusan tim nitip pertanyaan itu ngirim foto di pipinya tuh kayak ada kayak bukan buras tapi kayak panu gitu, Bun. Nah, itu bisa nggak buat itu? Yang tadi kan dibilang kalau nggak salah ada kandungan lavendernya yang ada antifungal ya. Nah, itu termasuk jenis jamur bukan sih, Teh? Bisa pakai itu nggak, salsabila? Iya, TCC. Salsabila. Pakai salsabila, Bunda. Aduh, anakku. Si panu itu kan disebabinnya oleh jamur ya. Jamurnya jamurnya itu jamur khas. Dioseng. Jamurnya tuh adalah jamur yang penyebab panu itu ada jamur apa? Nah, sebenarnya yang kita pakai tuh si antiseptik lavender oil itu dia broad spektrumnya nggak sampai ke jamur itu. Itu jamurnya jamur spesifik masalahnya. Jadi memang dia harus pakai obat panu sebenarnya. Jamurnya nakal itu. Jadi sebenarnya baiknya bisa digunakan kalau obat itu mah udah harus pakai obat ya. Jadi obat dan perawatannya dilanjut dengan ini ya. Nah, itu maksud aku. Jadi perawatan selanjutnya itu kan obat panu kan panas banget kan, untuk kalpanak. Jatuhnya obat keras. Itu kan kalpanak. Jadi bisa dimatiin dulu tuh si jamurnya. Setelah itu treatmentnya bisa pakai ini. Kalpanak. Tapi aku inget loh zamannya emang namanya itu kan gitu. Jadi iya benar. Untuk selanjutnya dirawatnya baru dengan TCC gitu karena TCC kan bukan obat keras. Iya, betul. Itu Mbak Putri, ada lagi? Siapa lagi tuh? Bumil-bumil yang lagi hamil. Ini sambil pada ngeluarin anak kayaknya. Udah berarti bumil palsu. Bumil palsu. Bumil KW. Baiklah, kalau begitu sudah jelas semuanya ya. Dan nanti untuk detailnya yang tertulis akan kita keluarkan di FAQ ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di sini, boleh tanya di CS atau di grup dan yang lainnya supaya dilengkapi lagi FAQ-nya. Gitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu udah bisa kita akhiri ya Zoom meeting kali ini pembahasan mengenai triple care cream. Sampai jumpa di pembahasan produk-produk selanjutnya. Assalamualaikum. Yeay, waalaikumsalam. Boleh dinyalain mute-nya. Denana. Dadah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih. Mbak Putri. Terima kasih. Terima kasih, Bun. Dina. Bumi, makasih Bumi. Sama-sama, Beb Dina. Mbak Devi, Kang Dadai, Anaknya Om Afik. Baby Adisa, Sahade, Ashima. Ade Irmawati, Mila Balfaki, Aku Bun. Nadi Bahaden, Dina, Dadai. Halo semuanya. Kak Evi. Ih, ngapain Om Afik dari tadi? Aku udah Minta cobain. anaknya di endorse itu Bun. Bun kode tuh Bun. Minta anaknya di endorse Bun. Udah gue endorse. Aku udah cobain. Mbak Dini, makasih. Tuh, rame deh.
Thank you Yosi, Rame. Mbak Yos, Mbak Uni Ade, makasih. Cabi, makasih. Tuh, Dek. Ada Kang Dadai, Dek. Kang Dadai, Kang Dadai, Kang Asik. Dadai, Tuh Kang kata Kak Dadai. Evi ampuh banget buat ruam-ruam. Cihuy. Kita ke Sukabumi ya, Dek. Mbak Sandra, Mbak Debi, Mas Afi. Umil, Teh Dwi, Teh BC BL. Jalan-jalan yuk. Mbak Risma Jalan-jalan yang lagi. habis live. Umi. Udin ingat pakai Neva juga masker. pakai pas banget lagi pegang keringat. Ye. Aku butuh buat Anu. Anu apa? Anuan. Tuh, siapa tuh? Anyo. Syukran Bu. Oke. Jasakillah. Anu. Bisa. Bisa. Elsa Bila. Elsa mana? Iya, Mbak Sandra, thank you. Aku Asima. Belum selesai nih live-nya. Kalau Kang Dewa udah langsung selesai. Ini lucu banget tuh anaknya Syafik. Gak kayak bapaknya, nyebelin. Apa Kang Dede, cengar-cengir aja. Udah deh, di-mute lah. Iya, Sih. makasih Umi Wiwi, Umi Herdina. Lagi di mobil. Gitu. Anyo. Annyeonghaseyo. Dadah. Gimana Teh Susi dadah? nggak jadi live, Teh Susi. Dadah. Mau Zoom. Emak. Makasih ya Bunda, Bumi, izin Wih, pamit. keluar juga Izin nih Kang live. Dede Dadai, suaranya. Kang Dadai. Halo Dede, sehat selalu ya. Taman Sukabumi. Oke, Sedina, dadah hati-hati. semuanya. Bibi Sasa mau nyonyon. Sasa. Apa?